warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yusufa dengan NPM 2241142 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak haruslah membawa dampak yang positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali, kepada masyarakat khususnya dan pemerintah secara umumnya. Dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha atau investasi yang dominan adalah aspek ekonomi dan sosial. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Dan ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting. Informasi penting dalam studi kelayakan bisnis seperti produk domestik bruto atau PDB, investasi, inflasi, kurs valuta asing, anggaran pemerintah, dan perdagangan luar negeri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisis aspek ekonomi. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti sisi rencana pembangunan nasional, sisi distribusi nilai tambah, sisi nilai investasi per tenaga kerja, hambatan di bidang ekonomi, dan dukungan pemerintah. Kemudian saya akan menganalisis aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan, yaitu perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Dampak yang timbul dari aspek ekonomi. Yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, tersedianya jumlah atau ragam produk, barang, dan jasa, kemudian terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat, kemudian tersedianya sarana dan prasarana. Kemudian yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui pemikiran dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, penggunaan lahan yang efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal atau regional melalui penambahan peluang dan kesempatan kerja, pemberian nilai tambah proses manufaktur, penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi dan non-formal, pemerataan distribusian pendapatan, peningkatan pendapatan asli daerah. Kemudian yang keempat, pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan, membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Kemudian dampak yang timbul dari aspek sosial, yang pertama, adanya perubahan demografi melalui perubahan struktur kependudukan, perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran dan pola migrasi, perubahan komposisi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, perubahan budaya yang meliputi terjadinya perubahan adat istiadat, nilai dan moral budaya setempat, terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan integrasi sosial,
perubahan peranata sosial, perubahan pelapisan sosial, perubahan sikap dan persepsi masyarakat. Kemudian yang ketiga, perubahan kesehatan masyarakat meliputi terjadinya perubahan parameter lingkungan, perubahan proses dan potensi pencemaran, perubahan potensi timbulnya penyakit, yang terakhir perubahan status gizi masyarakat. Peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi. Salah satu kelayakan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan daerah. Artinya dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Kelayakan lainnya adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui dengan peningkatan pendapatan seiring tumbuhnya sektor ekonomi. Pendekatan menghitung pendapatan nasional. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi. Yang dimaksud dengan pendapatan produksi dengan pendekatan adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha seperti sektor yang dipergunakan dalam menghitung, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan pengadilan, industri pengolahan, listrik, jasa dan air minum, dan lain-lain. Kemudian pendekatan pengeluaran. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan yang pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam pengeluaran perekonomian, seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi, ekspor impor. Pendekatan pendapatan. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan belasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Jenis-jenis pendapatan yang diterima yaitu gaji dan upah, sewa, bunga dan pendapatan lainnya, pajak tidak langsung, penyusutan laba atau keuntungan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.